Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aifatul Susmayatna, mahasiswa Prodi D3 Gizi, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemenuhan gizi optimal di masa pengenalan MPASI. Materi ini penting untuk diketahui terutama bagi orang tua yang memiliki bayi usia 6 bulan sampai 24 bulan, karena periode tersebut merupakan masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui konten ini, saya berharap dapat menambah wawasan mengenai pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI yang tepat sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Apa itu MPASI? Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan MPASI. MPASI atau makanan pendamping air susu ibu adalah makanan maupun minuman yang mengandung zat gizi dan diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan sebagai pelengkap ASI. Perlu dipahami bahwa hingga usia 6 bulan, ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi. Mengapa MPASI penting? Pertama, MPASI berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia bayi. Kedua, MPASI berperan dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh anak. Sebaliknya, apabila MPASI diberikan terlalu dini, terlalu terlambat, atau kualitas gizinya kurang baik, maka anak berisiko mengalami masalah gizi seperti gizi kurang, anemia akibat kekurangan gizi, hingga stunting yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Lalu bagaimana strategi pemenuhan gizi yang optimal selama masa pengenalan MPASI? Strategi pertama adalah memberikan MPASI tepat waktu, yaitu mulai usia 6 bulan. Pemberian MPASI sebelum usia 6 bulan belum dianjurkan karena sistem pencernaan bayi belum berkembang secara optimal. Sebaliknya, pemberian yang terlambat juga dapat menyebabkan kekurangan zat gizi. Strategi yang kedua, mengutamakan protein hewani pada setiap waktu makan. Protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging, maupun hati merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial, zat besi, vitamin B12, dan seng yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan tubuh dan perkembangan otak anak. Strategi yang ketiga adalah menyesuaikan tekstur makanan dengan usia bayi. Yang pertama, bayi usia 6-8 bulan sudah mulai membutuhkan MPASI karena kebutuhan zat gizi dan energinya meningkat. Pada usia ini, ASI tetap menjadi sumber utama sekitar 70%, sedangkan MPASI memenuhi sekitar 30% kebutuhan. MPASI diberikan 2-3 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Teksturnya harus lembut atau lumat dan kental agar mudah ditelan. Komposisinya terdiri dari makanan pokok, protein hewani, lemak, serta sayur dan buah. Protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan daging sangat dianjurkan karena mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua, bayi usia 9-11 bulan membutuhkan MPASI yang lebih banyak karena kebutuhan gizinya semakin meningkat. Pada usia ini, ASI memenuhi sekitar 50% kebutuhan dan MPASI sekitar 50%. MPASI diberikan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali selingan dengan kebutuhan sekitar 300 kalori per hari. Teksturnya sudah lebih kasar dibandingkan usia 6-8 bulan, yaitu makanan dapat dicincang atau dipotong kecil-kecil agar bayi mulai belajar mengunyah. Pada usia 12-23 bulan, MPASI sudah menjadi sumber utama kebutuhan gizi anak, yaitu sekitar 70%, sedangkan ASI sekitar 30%. Kebutuhan energi dari MPASI sekitar 550 kalori per hari, yang dapat diberikan 3-4 kali makanan utama dan 1-2 kali makanan selingan. Tekstur makanan sudah lebih mendekati makanan keluarga dan dapat dicincang atau diiris sesuai kemampuan anak. Komposisinya harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk hewan yang diutamakan, lemak, serta sayur dan buah. Contohnya nasi, hati ayam, bayam, wortel, dan minyak. Jadi, semakin bertambah usia
porsi dan tekstur MPASI meningkat, tetapi ASI tetap dilanjutkan. Strategi keempat adalah melengkapi menu MPASI dengan gizi seimbang. Seporsi MPASI sebaiknya mengandung sumber karbohidrat sebagai energi, protein hewani sebagai sumber utama protein, sayur dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, serta serat. Kemudian ditambahkan lemak sehat untuk membantu memenuhi kebutuhan energi dan mendukung penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Strategi yang kelima adalah menerapkan responsive feeding. Responsive feeding merupakan cara memberi makan dengan memperhatikan sinyal lapar dan kenyang pada anak. Orang tua dianjurkan untuk memberikan makan dengan sabar, mengajak anak berinteraksi, tidak memaksa anak makan, serta menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Cara ini dapat membantu membangun kebiasaan makan yang baik sejak dini. Strategi yang keenam adalah menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Pastikan bahan makanan diolah dengan baik, tangan dicuci sebelum menyiapkan makanan, dan peralatan makan bayi selalu dalam keadaan bersih. Langkah ini sangat penting untuk menjaga diare maupun infeksi yang dapat mengganggu status gizi anak. Selain mengetahui strategi yang tepat, orang tua juga perlu menghindari beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama adalah memberikan MPASI terlalu dini atau justru terlambat. Yang kedua, hanya memberikan bubur tanpa tambahan lauk hewani sehingga kebutuhan protein dan zat besi tidak terpenuhi. Dan yang terakhir adalah memaksa anak untuk menghabiskan makanannya. Kebiasaan ini justru dapat membuat anak mengalami trauma saat makan dan menurunkan nafsu makan. Apabila MPASI diberikan sesuai rekomendasi, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Di antaranya yang pertama, membantu mencegah terjadinya stunting. Yang kedua, mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang keempat, membentuk kebiasaan makan sehat sejak usia dini yang akan berpengaruh hingga dewasa. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan orang tua mampu menerapkan praktik pemberian MPASI yang benar sehingga dapat mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Terima kasih telah menyimak materi ini. Saya Aifatus Usmayatna, mahasiswa Prodi D3 Gizi, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.